Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Prabowo. Saya dari PGSD semester 3 kelas A. NIM saya 22151000014. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengelolaan kelas. Baik, untuk daftar isi, yang pertama ada pengertian pengelolaan kelas, yang kedua ada prinsip pengelolaan kelas, yang ketiga ada tujuan pengelolaan kelas, yang keempat ada manfaat. Untuk pengertian pengelolaan kelas merupakan suatu proses mulai dari perencanaan pembelajaran, pengorganisasian atau mengatur, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai suasana pembelajaran yang kondusif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Pengelolaan kelas tidak hanya semata-mata apa yang terjadi di dalam kelas saja, tetapi yang terjadi di dalam kelas adalah sebuah hasil dari apa yang direncanakan sebelumnya. Pengorganisasian bisa diartikan aplikasinya di dalam kelas. Untuk yang kedua ada prinsip pengelolaan kelas. Yang pertama, hangat dan antusias diperlukan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, tantangan untuk dapat meningkatkan semangat belajar peserta didik. Yang ketiga, bervariasi untuk menghindari kejenuhan belajar pada anak. Yang keempat, keluasan yang dimaksud adalah keluasan tingkah laku guru dalam pembelajaran. Yang kelima, penekanan pada hal-hal yang positif pada dasarnya dalam mengajar dan mendidik. Yang keenam, penanaman disiplin diri guru harus dapat mendorong siswa dalam pembelajaran. Untuk yang ketiga ada tujuan. Yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot pelajar yang mendukung dan memungkinkan peserta didik belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual peserta didik dalam kelas. Yang keempat, membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pengelolaan kelas adalah menyediakan, menciptakan, dan memelihara kondisi yang optimal di dalam kelas sehingga peserta didik dapat belajar dan bekerja dengan baik. Yang keempat ada manfaat. Yang pertama, memupuk anak didik untuk berani mengeluarkan pendapat tentang suatu masalah secara bebas. Yang kedua, memupuk rasa kepercayaan diri sendiri. Yang ketiga, memupuk rasa toleransi sesama anak didik. Yang keempat, memberi kesempatan untuk mengembangkan kebebasan intelektual anak peserta didik. Yang kelima, memberi kesempatan berpikir kepada anak didik untuk menguji dan mengubah serta memperbaiki pandangan, nilai, dan pertimbangan.
Baik, yang kelima ada kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari pengelolaan kelas adalah pengelolaan kelas tidak hanya semata-mata apa yang terjadi di dalam kelas saja, tetapi yang terjadi di dalam kelas adalah sebuah hasil dari apa yang direncanakan sebelumnya. Pengorganisasian bisa diartikan aplikasi di dalam kelas. Tujuan dari pengelolaan kelas adalah menyediakan, menciptakan, dan memelihara kondisi yang optimal di dalam kelas sehingga peserta didik dapat belajar dan bekerja dengan baik. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.